Sehingga dengan demikian kita tahu Bapak Ibu bahwa orang-orang di luar Katolik yang mencoba menyampaikan informasi yang salah terkait iman Katolik itu perlu kita luruskan, ya, perlu kita bahas karena sama sekali tidak pernah Katolik mengajarkan apa yang mereka tuduh-tuduhkan itu, ya. Tidak sedangkal itulah pemahaman Katolik, tidak sedangkal itu. Bapak Ibu bisa lihat dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, tidak dangkal seperti tuduhan mereka, tidak dangkal seperti apa yang mereka ucapkan. Oke, saudaraku Bernard Calvary di sini memuat begitu banyak tulisan. Mungkin saya akan tampilkan ya, tapi tidak semua. Oke, saya hanya beberapa yang saya tampilkan. Oke, ini beliau ini saudaraku Bernard Calvary kalau mau bergabung kalau tidak ada kesibukan boleh juga. Bernard Calvary mengatakan mengutip tulisannya Scott Hahn, ya, saya juga punya buku Scott Hahn, judulnya Rome Sweet Home. Tapi mungkin Bapak Ibu punya buku-buku yang lain juga ya tentang bagaimana dia kagum terhadap Ekaristi, bagaimana dia kagum terhadap kekatolikan dalam menghormati Bunda Maria ya tanpa mengabaikan Bunda Maria atau menghilangkan jejak Bunda Maria dalam sejarah kekristenan. Itu juga sangat dikagumi oleh Scott Hahn. Ini adalah kata-kata yang dikutip dari Scott Hahn. Anda tidak dapat memiliki Yesus sebagai raja jika Anda tidak ingin memiliki Maria sebagai ratu. Ini adalah Injil Perjanjian Baru. Itu kata Scott Hahn. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita itu ya sehebat-hebatnya kita menghormati Bunda Maria tidak melebihi penghormatan Yesus kepada ibunya. Jadi ketika kita menghormati Bunda Maria dalam devosi, itu bahkan mungkin tidak melebihi penghormatan Yesus kepada ibunya. Maka jangan pernah samakan. Jangan pernah katakan bahwa ketika kita menghormati Bunda Maria itu pasti menggantikan posisi Yesus. Mengutip apa yang disampaikan oleh saudaraku ya yang ditangkap itu, dia katakan kan Tuhan siapalah, dia tidak sebut nama, Tuhan lemah gitu ya maksudnya ya. Saya hanya mengutip di situ ya. Jadi tidak selemah itulah Tuhan itu saudara-saudaraku. Sehingga ketika Bunda Maria mati maka kita geser dia di situ. Atau pengantaraannya Yesus Kristus itu akan hilang ketika kita mengatakan bahwa Bunda Maria ambil bagian juga sebagai pengantara. Tidak serta-merta hilang begitu. Itu pikirannya dangkal sekali dan sangat manusiawi. Padahal Yesus itu bukan posisi manusiawi yang dia tapi posisi ilahi. Dan itu tidak ada, Gereja Katolik mengatakan tidak ada satupun yang bisa menggantikan itu. Bahkan Bunda Maria sekalipun tidak bisa menggantikan bahwa Yesus satu-satunya itu pengantara antara Allah dan manusia. Maka di bagian tadi tertentu saya mengatakan et Jesum per Mariam, atau ada yang mengatakan juga per Mariam ad Jesum, ya, melalui Maria menuju Yesus, atau menuju Yesus melalui Maria. Nah, itu ya bisa ada yang memakai dibalik, ada yang memakai tadi seperti yang saya pakai itu, ada ad Jesum per Mariam atau per Mariam ad Jesum, ya. Pengertiannya sama, melalui Bunda Maria kepada Yesus, ya. Oke. Nah, sementara bisa dikatakan bahwa dari Yesus kepada Bapa, ya. Maka di dalam doa-doa kita itu selalu ada cerminan-cerminan doa-doa semacam itu, yaitu dari Yesus kepada Allah. Atau kata-kata doanya misalnya dengan pengantaran Kristus, ya, ada kata-kata itu ya. Nah, Bapak Ibu, itulah yang bisa saya bagikan pada live streaming malam hari ini. Mungkin banyak hal yang masih belum saya tampilkan, tetapi saya kira apa yang sudah saya sampaikan mudah-mudahan mudah dipahami atau bisa dimengerti ya.
Oke. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, saya kira live streaming malam hari ini cukup dulu sampai di situ. Tadi memang ada beberapa Bapak Ibu yang ingin bergabung, ya. Saya kira mungkin di lain waktu saja kita akan memberi kesempatan untuk beberapa orang untuk bergabung ke dalam ke dalam room ini. Tetapi kalau selama saya berbicara ini masih ada yang bergabung, saya akan terima, ya. Saya sambil membuka dulu yang ditunjukkan oleh saudara Bernard Kalvari. Mungkin beliau sibuk sehingga tidak bisa masuk ke dalam. Tapi beliau menulis begitu banyak di sini, maka saya akan tampilkan saja satu persatu. Bagian ini penting sekali semua yang ditampilkan. Oke, ini adalah kutipan dari Scott Hahn. Sekarang saudara Bernard juga membantu saya, ya. Ada pepatah tadi, ya. Oke, jadi ada yang memakai ad Jesum per Mariam, ada yang memakai juga per Mariam ad Jesum, ya. Menuju Yesus melalui Bunda Maria atau melalui Bunda Maria menuju Yesus. Oke, yaitu Sang Bunda Allah, ya, yang disebutkan di dalam Lukas 1 ayat 43 Bapak Ibu, bahwa Bunda Maria itu disebut sebagai Ibu Tuhan, itu telah dikuduskan oleh Allah, ya, dan melalui pribadi firman Allah itulah Bunda Maria dikuduskan untuk ambil bagian di dalam keseluruhan rencana keselamatan inkarnasi Allah bagi umat manusia. Dan dia dipersiapkan oleh Allah sehingga di dalam gereja Katolik dikatakan Bunda Maria itu dikandung tanpa noda dosa, ya. Maka atau disebut sebagai Immaculata Conception, ya. Oke. Saya lanjutkan apa yang ditulis oleh saudara Bernard, ini saya tampilkan saja, ya. Sehingga seluruh garis keturunan Adam yang ada di dalam diri Bunda Maria telah bersih dari dosa asal. Akibatnya Yesus Kristus juga mewarisi garis keturunan Adam yang telah bersih dari dosa asal. Oke, ada yang bertanya, ini mungkin saya berikan satu jawaban. Kalau Bunda Maria dibebaskan dari dosa asal itu, kenapa Bunda Maria itu kemudian dalam sejarahnya kita kenal dia mengalami kematian atau wafat? Bukankah upah dosa adalah maut? Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Kematian Bunda Maria adalah ikut ambil bagian secara sempurna dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ikut ambil bagian dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ikut secara sempurna Bapak Ibu. Sehingga Bunda Maria mengalami kematian. Bukan karena upah dosa, tapi karena ikut ambil bagian secara sempurna dalam kematian bersama Kristus. Sebagaimana tadi, dia ikut juga ambil bagian dalam kesengsaraan bersama Kristus. Sebagaimana Simeon mengatakan, suatu pedang akan menembus jiwamu. Menembus jiwamu itu sangat dalam artinya, bukan hanya menembus tubuh. Maka itu dia ambil bagian dalam kesengsaraan Kristus, maka kematian yang dialami oleh Bunda Maria dalam sejarah, dia ikut secara penuh ambil bagian dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi jangan tanyakan, oh kalau Bunda Maria meninggal berarti itu artinya dia mendapatkan upah dosa. Oh tidak. Itu adalah ikut ambil bagian dalam kematian dan kebangkitan Kristus sebagaimana dia ikut ambil bagian dalam sengsara dan wafat Kristus yang disebut oleh Simeon sebagai pedang yang menembus jiwa Bunda Maria. Oke. Baik. Nah, saudara Kalvari, kodrat kemanusiaan Yesus itu juga tanpa dosa itu layak menjadi kurban penebusan dosa umat manusia. Oke, karena garis keturunan dari Bunda Maria telah dibersihkan dari dosa asal tadi, ya. Kemudian juga begitu juga dengan Yesus sehingga semua manusia yang ditebus itu
itu bisa layak tebusan Kristus itu untuk semua manusia, karena Dia adalah tebusan yang tanpa dosa. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, saya melihat apa yang disampaikan oleh saudara Kalvari ini ada yang mirip dengan yang saya sampaikan, jadi saya tidak tampilkan yang sudah mirip ya. Kemudian peran Bunda Allah bekerja sama dalam rencana keselamatan terlihat dari ketaatan mendengar melaksanakan sabda Allah. Kesediaannya mengandung, melahirkan, membesarkan, mendampingi Yesus sampai akhir. Betul sekali, ya.